Enggak, Pak. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIF. Halo guys, Mulyono mengatakan tidak pernah meresmikan bandara khusus yang ada di Morowali. Jadi ini jejak digitalnya masih ada guys, ya. Mulyono. Salam logika. Pak Jokowi membantah kalau beliau pernah meresmikan bandara Morowali yang sekarang jadi ribut. Tapi kalian sudah paham kan bagaimana membaca pernyataan Pak Jokowi? Sen kiri, belok kanan. Kalau tidak berarti iya. Mari saya sedikit luruskan. Pak Jokowi hanya meresmikan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP tepatnya pada tanggal 25 Mei 2015. Nah, izin kawasan ini sudah termasuk pelabuhan, pembangkit listrik, dan bandara privat yang dibangun secara bertahap. Sampai sini paham kan? Diresmikan atau tidak oleh Pak Jokowi, tetapi izinnya sudah diresmikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 25 Mei 2015 tadi. Paham kan? Mau mengelak sehebat apapun saat itu yang menjadi presiden Pak Jokowi. Masa iya dia tidak tahu kegiatan Bandara Morowali? Berita-berita yang kita tayangkan di channel Public News, yaitu berita masalah bandara di Morowali yang geger di media sosial. Bandara sudah 6 tahun yang lalu beroperasi, tapi baru akhir ini mencuat di permukaan kasusnya ini. Jadi bandara ini bandara bebas, jadi pesawat keluar masuk bandara ini nggak ada pengawasan dari negara. Informasinya begitu. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tanda lonceng untuk channel Public News agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang viral di masyarakat. Terima kasih atas dukungannya, atas bantuannya. Semoga saudaraku diberikan kesehatan, rezeki yang lancar. Kita lanjutkan videonya berikut ini. Ada Luhut di Bandara Morowali. Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah kini ramai disorot publik. Pasalnya, bandara itu beroperasi tanpa termonitor oleh negara. Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP merupakan satu kawasan industri pusat hilirisasi nikel dan logam. Di dalamnya ada 9 perusahaan produksi utama dan 53 perusahaan yang mengelola logam dan nikel serta industri turunannya. IMIP adalah perusahaan patungan PT Bintang 8 yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Panjaitan dengan Tsingshan Steel Group dari China. Saat jadi Menko Maritim dan Investasi atau Marinvest, Luhut pasang badan membela IMIP di Morowali ketika kawasan itu banyak disorot lantaran klaim hilirisasi nikel malah merugikan masyarakat setempat. Bahkan ketika Caimin yang berkontestasi sebagai cawapres pernah bilang, hilirisasi nikel di Morowali ugal-ugalan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Kini bandara di Morowali ramai dibicarakan karena aktivitas keluar masuk orang dan barang tidak termonitor negara. Hal inilah yang dianggap pemerintahan Prabowo berbahaya. Jokowi bantah pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali. Bahkan Pak Jokowi dengan tegas mengatakan hal yang nggak baik ditariknya ke saya semua. Dan foto Pak Jokowi yang meresmikan bandara di Morowali itu sebenarnya adalah Bandara Maleo, teman-teman. Sedangkan bandara IMIP itu dimiliki oleh swasta. Oh, jadi foto itu tuh sebenarnya bandara milik pemerintah di Sulawesi Tengah? Bener banget, kita tahu sendiri bahwa baru-baru ini bandara Morowali IMIP itu lagi jadi sorotan karena kabarnya di bandara tersebut nggak ada otoritas pemerintah sama sekali. Entah itu aparat keamanan
maupun petugas bea cukai serta imigrasi. Nah, ini dianggap negara di dalam negara. Jadi seolah-olah punya aturan sendiri dan tertutup bagi aparat hukum di Indonesia. Tapi masalahnya yang jadi sorotan adalah bagaimana bandara tersebut bisa diresmikan di era Jokowi. Dan ada foto yang pada saat itu memperlihatkan Pak Jokowi meresmikan sebuah bandara di Morowali juga. Yang akhirnya Pak Jokowi mengklarifikasi bahwa itu bukan bandara IMIP tapi bandara Maleo. Kabarnya pasukan elit melakukan latihan tempur kan di bandara IMIP ini. Nah, ini menarik karena mereka melakukan latihan militer di bandara tersebut sebagai pesan tersirat nih, alias kode keras bahwa pemerintah pengen bilang kalau ini tuh tanah air Indonesia. Jadi jangan macam-macam atau melanggar kedaulatan. Militer bakal siap ambil alih paksa bandara ini kapan aja. Bandara ilegal IMIP di Morowali kabarnya sudah beroperasi sejak era Jokowi dan bandara ini ternyata pernah disinggung oleh Prabowo Subianto di tahun 2014 soal kebocoran anggaran dan kekayaan yang dicuri. Dan ternyata yang dimaksud salah satunya adalah di Morowali ini teman-teman, sebagai pusat tambang nikel terbesar. Banyak yang menanyakan apa hubungannya antara Jokowi dengan peresmian bandara ilegal di Morowali. Pak Jokowi sendiri sudah klarifikasi nih teman-teman bahwa beliau tidak pernah meresmikan bandara tersebut karena yang diresmikan adalah bandara Maleo di Morowali juga. Dan itu memang dibuat oleh pemerintah. Banyak yang bingung ada apa dengan bandara IMIP di Morowali. Perlu diketahui teman-teman bahwa bandara tersebut adalah bandara yang tidak dijaga oleh negara. Lu bayangin aja ada satu kawasan yang punya bandara sendiri dan tidak dijaga oleh bea cukai maupun petugas imigrasi. Yang artinya pesawat asing atau barang-barang itu bisa keluar masuk dari luar negeri di kawasan ini tanpa diperiksa oleh negara. Istilahnya itu adalah negara di dalam negara. Tutur Pak Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kawasan ini seolah-olah punya aturan sendiri dan tertutup bagi aparat hukum Indonesia. Makanya kemarin kalau teman-teman tahu ada video yaitu Kopasgat, Komando Pasukan Gerak Cepat, ini pasukan elit TNI Angkatan Udara, melakukan latihan militer operasi perebutan pangkalan udara. Lu bayangkan ini tuh kode keras loh, kayak ngomong kepada mereka lu jangan macam-macam atau melanggar kedaulatan. Militer bakal ambil alih paksa bandara ini kapan aja tergantung perintah. Selama ini kita tahu Morowali memang dikenal sebagai pusat tambang nikel yang besar banget dan Pak Prabowo pernah nyinggung soal ini di tahun 2014 soal kebocoran anggaran. Lu bayangkan bandara ini gak dijaga oleh bea cukai dan imigrasi, artinya potensi penyeludupan nikel keluar masuk atau tenaga kerja ilegal besar banget kan, dan tentu tidak terdeteksi. Jadi di era Presiden Prabowo saat ini tegas banget, pokoknya mereka pengen tegakkan kedaulatan di wilayah-wilayah tambang strategis. Kita nggak mau wilayah Indonesia tertutup aksesnya bagi aparat negara sendiri. Syafri Samsudin adalah perwira militer dan politikus Indonesia. Lahir di Makassar pada 30 Oktober 1952. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer dan berkarir di Kopassus, serta pernah menjabat komandan di Timur Timur dan Aceh, serta Panglima Kodam Jaya. Setelah pensiun, ia menjadi Sekretaris Jenderal dan Wakil Menteri Pertahanan, sebelum akhirnya dilantik sebagai Menteri Pertahanan pada 2024. Sebagai Menteri Pertahanan sejak 2024, Syafri fokus pada pembangunan dan modernisasi pertahanan nasional dengan kebijakan seperti strategi Perisai Trisula Nusantara. Ia juga meningkatkan kesejahteraan prajurit dan memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia di tingkat global demi pertahanan yang tangguh dan adaptif. Pada November 2025, Syafri melakukan inspeksi mendadak ke Bandara Khusus PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, dan menemukan bandara beroperasi tanpa otoritas negara seperti bea cukai dan imigrasi. Ia mengeluarkan ultimatum agar pengelolaan diawasi secara ketat oleh negara dan aparat TNI kini menjaga bandara tersebut. Langkah ini memicu polemik di kubu Pak Jokowi yang merasa diserang. Menurutmu, apakah langkah Pak Menhan sudah tepat? DPR dan polisi, dengarkan baik-baik. Kami mahasiswa muak dengan negara yang berantakan, sementara kalian diam saja. Bandara ilegal di Morowali, penambangan ilegal di mana-mana, pembalakan liar yang telah menguras hutan dan gunung, banjir bandang di Medan. Semuanya terjadi tepat di depan mata kalian, tapi kalian masih pura-pura tidak melihat. Sebagai wakil rakyat dan penegak hukum, Anda harus bertindak tegas. Anda dibayar oleh rakyat untuk bekerja. Bukan duduk manis di ruangan ber-AC seolah semuanya baik-baik saja. Kalau kalian terus tutup mata, kami akan berdiri di depan kalian tanpa mundur selangkah pun. Kami akan menuntut pertanggungjawaban yang selama ini kalian abaikan. Ingat ini, rakyat bisa bersabar, tapi bukan berarti mereka takut. Jokowi akhirnya membantah dirinya katanya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jujur ya, gua pribadi tidak percaya sama sekali. Apalagi ada termulnya yang mengatakan seperti ini, meminta agar Presiden Prabowo memecat Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Woi Ternak Mulyono, justru Presiden Prabowo lah yang memerintahkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin untuk menertibkan tambang-tambang ilegal, termasuk bandara yang diduga ilegal di Morowali.
Harusnya kalian itu kan mendukung Presiden Prabowo, mendukung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang melakukan sidak di bandara tersebut. Karena apa? Karena jelas di situ tidak ada yang namanya bea cukai, tidak ada yang namanya imigrasi. Orang-orang dan barang bisa keluar dan masuk seenaknya tanpa ada pemeriksaan sama sekali. Bayangkan saja, lah ini kan bahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Makanya dikatakan jangan sampai ada negara di dalam negara, karena itu sangat berbahaya sekali. Nah pertanyaannya, apakah Jokowi selama jadi presiden 2 periode itu tidak pernah tahu sama sekali soal itu semua? Lantas Jokowi tahunya apa? Jujur ya, gua jadi curiga dengan kalian. Harusnya yang dipecat itu adalah menteri-menteri titipan yang tidak bisa bekerja, tapi justru menyusahkan Presiden Prabowo. Viral, setelah mendengar kabar tentang aktivitas bandara ilegal yang beroperasi di Morowali, TNI sontak menggelar rapat darurat. Dalam rapat itu, perwira tinggi TNI menunjukkan sikap tegas dalam menanggapi kasus tersebut. Apa yang terjadi di Morowali itu sudah sangat keterlaluan dan memalukan. Bandara ilegal telah beroperasi sangat lama, namun baru terbongkar sekarang. Siapapun yang berani mengoperasikannya berarti sama saja menantang negara. Saya tegaskan, TNI tidak akan mentolerir keberadaan fasilitas udara yang beroperasi tanpa izin di Morowali. Karena itu bukan hanya pelanggaran hukum, namun sudah jadi ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Dan satu lagi, TNI akan selalu berdiri di garda terdepan untuk melawan kasus ini. Dalam pidatonya, sang perwira juga menegaskan bahwa negara ini tidak boleh dijadikan tempat bermain oleh pihak-pihak yang mencoba menyelundupkan kepentingan pribadi maupun asing. Ketuk-ketuk layar jika kalian setuju, adili Jokowi. Nah, aku bilang, ini ada kasus penting, masa Menhan yang pertama menyuarakan, di mana KPPU? Ini statementku. Terkait beberapa kasus, yaitu isu tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park IMIP. Ya, ini saya tidak mendengar ada suara dari KPPU. Bandara di Morowali pimpinan yang diresmikan 2019 dan itu tidak masuk ke dalam BUMN, sehingga kami dari Komisi 6 tidak tahu. Ini jangan sampai publik bilang DPR-nya ngapain aja, nggak bersuara. Tidak tahu, asli, nggak dikabarin. Ya, dan ternyata kita tidak pernah berpikir bahwa ada suatu bandara yang mendapatkan privilege luar biasa, tidak harus bayar cukai dan orang bisa keluar masuk begitu. Dan isu monopolinya tidak diangkat oleh KPPU, tapi oleh Menhan, oleh Kemenhan. Mestinya KPPU nih, kalau saya jadi KPPU malu loh Pak. Si akunya merekomendasikan, pertama, yuk KPPU khususnya Ketua Komisioner KPPU sekarang sedang ada di Brazil, tetap bisa statement loh sebenarnya, untuk memberikan respon atas adanya peristiwa yang diungkap oleh Kemenhan. Penting ini soal adanya bandara yang memiliki privilege di wilayah Kesatuan Republik Indonesia tanpa cukai, tanpa imigrasi, orang bebas keluar masuk, bawa orang bawa barang. Yang kedua adalah tentu saja besti-besti di seluruh tanah air, netizen plus 62 khususnya, kita beri dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk terus memperjuangkan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, never give up Indonesia, salam sopan semuanya. Bukan, bandara ini tidak diresmikan Pak Jokowi. Diresmikan Pak Jokowi kan bandara Morowalinya, bukan bandara IMIP-nya. IMIP kalau salah saya bukan diresmikan Presiden. Kalau saya nggak salah ya, nanti tolong di-cross-check ulang. Yang saya ingat yang diresmikan Jokowi itu bandara Morowalinya, yang untuk sipilnya, untuk umum ya, bukan bandara khususnya. Ini kan bandara khusus ini. Di Morowali itu ada 2 bandara. Satu bandara khusus, satu bandara untuk pelayanan umum. Yang diresmikan Pak Jokowi waktu itu bandara yang untuk pelayanan umum. Apakah keluarga Mulyono bertanggung jawab yang meresmikan Bandara Morowali? Tolong jawab para pemujanya Mulyono. Kita jawab dan kita cari tahu bareng tentang Bandara Morowali. Bandara Morowali mulai dibangun pada tahun 2007 dengan dana APBD oleh inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Morowali. Berarti tahun 2007 itu dibangun di eranya Pak SBY. Dan alasan kenapa dibangun Bandara Morowali itu karena kontur Morowali yang banyak pegunungan dan bentang alam kapur. Jalan darat harus menempuh 8-9 jam dari Kendari. Sementara dari Palu, ibu kota provinsinya, ditempuh hingga 12 jam perjalanan. Dan dari Makassar hingga 23 jam perjalanan. Maka dari itu dibangunlah Bandara Morowali biar transportasinya lebih enak. Lalu pengelola Bandara Morowali itu adalah PT IMIP. CEO PT IMIP bernama Aleander Barus. Dia juga menyatakan perusahaan yang dipimpinnya telah menyetor royalti ke negara sebesar 2 triliun pada tahun 2017. Nah, alasan kenapa di Bandara Morowali ini nggak ada petugas bea cukai dan imigrasi, menurut pakar aviasi Alvin Lee, beliau mengatakan bandara tersebut hanya melayani penerbangan domestik. Mereka tidak melayani penerbangan internasional. Tentu tidak tersedia petugas imigrasi dan bea cukai di sana. Alvin Lee juga berikan contoh bandara lain yang tidak melayani penerbangan internasional, seperti Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu dan Bandara Hussein Sastranegara di Bandung.
Terakhir, bandara yang ada di Morowali yang dikelola PT IMIP itu bukan diresmikan sama Pak Jokowi, botol. Makanya kalau apa-apa cari tahu dulu, jangan asal nyalahin orang. Emang ternak unta sama ternak kerbau itu botolnya nggak ketulungan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Gigis. Isu Bandara Morowali kembali ramai. Muncul narasi seolah-olah ada bandara ilegal yang diresmikan oleh Jokowi. Lalu dikaitkan dengan istilah sensasional. Negara dalam negara. Kita harus luruskan sejak awal. Polemik ini bermula dari temuan bandara swasta di kawasan industri IMIP yang beroperasi tanpa kehadiran penuh dari aparat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Dan ini memang harus dievaluasi secara serius oleh otoritas terkait. Namun kemudian isu ini dibelokkan. Di media sosial muncul klaim bahwa Bandara Morowali yang diresmikan Jokowi adalah bandara ilegal. Narasi ini viral, menyebar cepat dan menyeret nama Jokowi. Padahal faktanya sederhana. Di Morowali ada dua bandara berbeda. Satu bandara swasta milik kawasan industri dan satu bandara umum milik negara. Yang diresmikan Jokowi bukan bandara swasta. Yang diresmikan Jokowi pada 23 Desember 2018 adalah Bandara Morowali milik pemerintah dan ini tercatat resmi di Sekretariat Kabinet. Jadi masalahnya bukan pada siapa yang meresmikan. Masalahnya ada pada pengelolaan dan pengawasan bandara swasta yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola dan otoritas teknis. Mengaitkan isu ini ke Jokowi adalah salah satu contoh politik persepsi, penggiringan opini sesat. Yang disalahkan bukan pengelola dan pengawas, tapi simbol negara. Dari sinilah kita bisa melihat polanya. Isu lama yang digoreng, fakta yang dibungkam, lalu tuduhan liar diarahkan ke Jokowi. Tapi sejarah tidak bekerja dengan framing. Sejarah bekerja dengan fakta. Dan faktanya, Jokowi tidak meresmikan bandara ilegal. Mereka yang menuduh Jokowi bukan mencari kebenaran. Yang mereka cari adalah kegaduhan untuk merusak citra Jokowi. Kontroversi Bandara Morowali ini sebenarnya mirip sinetron yang penulis skenarionya lagi kehabisan ide, alur berantakan, tokoh saling bantah, tapi yang paling rame justru penonton yang hobinya goreng isu biar bisa teriak. Ini salah Jokowi. Padahal masalahnya dari awal sampai akhir nggak ada hubungannya sama Jokowi, kecuali kalau kita pakai logika jungkir balik yang biasa dipakai para pembenci. Begini ya, setiap kali ada isu apapun, bahkan kalau ada kucing hilang di Morowali juga mungkin para pembenci Jokowi auto ngegas. Ini pasti salah Jokowi. Bandara ilegal di Morowali, pemerintah tegaskan tak boleh ada republik di dalam republik. Di Morowali, jantung kekayaan nikel negeri ini, berdiri sebuah bandara di tengah tambang raksasa, sebuah pintu udara yang beroperasi tanpa keterlibatan negara. Di tempat itu, negara nyaris tak disebut, tak terlihat, tak hadir. Dan setiap detik yang berlalu, kekayaan Indonesia bisa mengalir keluar tanpa tercatat. Namun di bawah Presiden Prabowo, negara tidak lagi tidur membiarkan itu semua. Baginya, tidak boleh ada republik di dalam republik. Negara ini tidak lagi membiarkan kekayaannya dipreteli, digeruk, dikapling oleh para orang-orang serakah. Kini negara sedang turun gunung, menancapkan kedaulatannya. Sebab di bawah kepemimpinan Prabowo, bangsa ini tidak akan pernah membiarkan itu terjadi lagi. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Pada saat Pak Jokowi pertama kali masuk pemerintahan tahun 2014, itu jumlah TKA kita, tenaga kerja asing total 68.000. Dari berbagai negara? Dari seluruh negara, gitu, berbagai negara. Tenaga kerja asing yang Cina 16.000. 10 tahun kemudian 2024 jumlah tenaga kerja yang asing yang total tadi dari 68.000 awal tadi meningkat 2 kali lipat menjadi 134.000 total. Cina, TKA Cina dari 16.000 dulu 2014 dia melonjak 6 kali lipat jadi 102.000. Jadi pertumbuhan tenaga kerja totalnya cuma 2 kali, pertumbuhan tenaga kerja yang Cina-nya 6 kali. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up, cash in the bag. See